Ini Bu Oisnya udah masuk, Bu. Assalamualaikum, Bu Is. Selamat pagi, Bu. Pagi. Salam pagi Angel. Segar banget nih Angel ini. Angel, saya juga tadi bilang, Angel kok bisa kinclong gitu? Saya bilang, apa itu tebak ininya? Saya bilang gitu. Day Efek creamnya filter, apa? Bu. Filter. Kelihatan. Filter Zoom. Glowing. Glowing, iya. Bu Is, kumaha? Ngajeng Angie? Anjing. Di mana? Di kantor ya, Bu? Abdi biasa we mojok di gunungnya itu di gunung. Luar biasa. Hujan ya, Bu? Enggak. Di sini mah ada poek, ada gelap, tapi belum hujan. Rada poek ieu oge. Udah. Heeh. Ini mah saya teh laptop lagi ya Bu, lagi bandel, jadi kadang-kadang tiba-tiba ngeheng, tiba-tiba hidup. Makanya ini pas hidup dari jam 9:30 udah langsung nyalain aja, begitu nyala mah langsung takut bisa mati lagi. Bisi ngadat kayaknya. Ya, ini harus direparasi, kayaknya ada sesuatu yang sistemnya nggak benar. Ini Pak Dadang kunaon sakit apa kemarin? Sakit ini Bu, diabetes Bu, gulanya tinggi sampai matanya hampir nggak bisa lihat tuh. Oh, Kayak Bu Ade Juwariah lagi, Bu Ade juga kan matanya sampai sekarang belum normal, masih di itu terus. Belum dikasih kacamata yang benar. Kumaha tuh ayeuna kondisinya ini? Ya papain bisa, coba aja kita ini buat paling enggak rancangan, walaupun mungkin di IC-nya tadi kemarin mungkin pasti ada beberapa yang mesti diperbaiki. Saya pikir seminar dulu aja lah gitu daripada ini nanti diperbaiki sekalian. Soalnya nggak ada waktu, baru masukin kemarin. Gitu. Terus nanti ujian itunya nggak ada penambahan waktu bagi yang bersangkutan, tetap ini gabung dengan. Terus sebentar Bu, ini dulu. Ya, gimana? Nggak, waktu untuk seminar nantinya nanti tanggal 4 udah dijadwal di kantor. Ya, tanggal 4 April di kantor dijadwal, katanya vaksin, ya. Ya, tadinya mau begitu, tapi karena di sini nggak berani keluar rumah, jadi. Angel ini langsung ya. lanjut di silat aja ya? Iya, Bu. Iya. Di Boromius dia mah di vaksinnya. Ini Pak Dadang sama mentornya udah hadir sih, Bu. Sudah hadir? Iya. Oh, ya enggak. Jadi kalau Bu Anitanya udah oke sih. Iya. Iya, Bu. Bu Anita di unmute dulu. Oh maaf, barusan saya ada telepon itu saya nanyain udah di vaksin belum katanya. Suruh cepat-cepat divaksin. Ribut wae dari seminggu yang lalu. Saya bilang tanggal 4 di kantor ada gitu. Oh, belum divaksin aja Pak. Biasa. Siap, insya Allah. Tanggal 7 Bu, bukan tanggal 4. Tanggal 4 libur Minggu. Ini udah ada mentor sama pesertanya gimana, Bu? Langsung aja kita Bu ya. Ya, mangga. Ya. Supaya siap Bu, izin di admit ya Bu. Berarti kita nanti kasih tahu waktunya ya, Angel ya. Assalamualaikum. Yang Pak Dadang ada. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam. Selamat pagi, kumaha Pak Dadang, Aziz. Alhamdulillah, Bu Anita. Sudah sehat, enakan sekarang Bu? Sehat, sama keadaan. Assalamualaikum Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Dadang. Apa kabar Pak? Sehat. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir di sini. Bu Isi di mana ya Teh?
Bu Isti di mana? Di mana naona Pak? Coba di mana naona? Kantor. Di kantor? Abdi Oh, mojok, di LAN. Iya, mojok di kantor. Abdi masih orang LAN. orang LAN ibunya ya. Salam lah Kak Sadayana. Mangga. Spesial pada kamu Pak. Salam nak. Biasanya sok sareng saha ti payung gitu Bu. Oke, baik. Biasanya Kita mulai spesial. saja ya. Mangga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan seminar rancangan aksi perubahan yang tertunda ini. Alhamdulillah kebetulan Pak Dadang sudah sehat ya, mudah-mudahan kedepannya sehat terus Pak. Amin. Amin. Ya, kebetulan sekarang tinggal Pak Dadang aja hari ini, dan alhamdulillah juga Pak Dadang didampingi oleh mentor Bapak Dr. Tono Rusdiantono, Siap Bu, ya. MSI. Apa kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak berkenan hadir di sini. Selanjutnya juga untuk Pak Dadang Aziz, nanti akan ada penguji di sini sudah siap. Ibu Insinyur Hajah Isnur Malia MSI yang telah standby dari tadi semangat untuk memberikan komentar, masukan dan sebagainya. Baik, untuk mengefektifkan waktu yang tersedia, kita mungkin akan langsung saja persilakan ya Pak Dadang, sudah siap belum Pak Dadang? Siap. Kalau memang sudah siap, yuk aja kita mulai. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, Bapak Dr. Tono Rusdiantono HMSI, yang dalam hal ini sebagai mentor. Yang saya hormati Ibu Insinyur Isnur Malia MSI, yang dalam hal ini sebagai penguji. Yang saya hormati Ibu Anita Ilyas SSMAP, yang dalam hal ini sebagai host. Yang saya hormati Bapak Ibu Admin LAN RI yang selalu memfasilitasi dalam kegiatan ini. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, perkenankan dan mohon izin saya untuk menyampaikan gagasan atau ide terkait dengan rancangan aksi perubahan sebagai salah satu syarat dalam pelaksanaan pelatihan kepemimpinan administrator yang diselenggarakan oleh Puslatbang dan Pemetaan Kompetensi ASN LAN RI tahun 2021. Adapun rancangan aksi perubahan yang saya buat adalah peningkatan pelatihan kepemimpinan standar minimal SPM melalui Sistem Informasi Monitoring Layanan Rehabilitasi Sosial disingkat SIMOREHSOS pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Ini adalah terkait tugas pokok dan fungsi saya sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial. Dan perlu kami informasikan pula bahwa pada saat ini terdapat masalah-masalah kaitan dengan PMKS atau penyandang masalah kesejahteraan sosial atau yang sekarang disebut PPKS. Pemerlu layanan kesejahteraan sosial menjadi permasalahan bukan saja di Kota Bandung, Bu, Pak, tetapi hampir di semua kota bahwa ini adalah masalah yang memang rumit dan susah. Apalagi sekarang di masa pandemi COVID-19 ini semakin banyak, semakin meluas kaitan dengan PKS tersebut. Di antaranya kaitan dengan gepeng, kaitan dengan disabilitas, kaitan dengan PANG atau anak-anak jalanan. Jadi masih cara penanganannya
sekarang ini masih bersifat manual. Untuk itu kami mencoba membuat gagasan baru, yaitu melalui digital supaya lebih mempermudah kaitan dengan penanganan tersebut. Dalam hal ini Pak Dadang, nganggo ini tuh bahan tayang apa? Apa? Nganggo bahan tayang? Oh, bahan tayang. Sebentar, Bu. Enggak. Itu juga ya. Ya. Bawah. Bentar, Bu. Aduh, rada lemot. Nah, gitu. Pak, pas ketinggalan. Ketinggal, Bu. Tinggal pas saya, Pak. Ya, punten ya rada lemot, aduh. IT nak. Nah, ini yang kami buat sebagai bahan untuk kedepannya kaitan dengan pembuatan sistem informasi monitoring layanan rehabilitasi sosial Simoresos pada Dinas Sosial. Kenapa kami membuat ini? Karena untuk mempermudah dalam monitoring kaitan dengan pekerja sosial. Karena memang PMKS ini membutuhkan orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang kompeten kaitan dengan penanganan masalah ini. Kami mencoba untuk membangun sebuah sistem supaya mempermudah. Tidak lepas dari itu, karena memang kenapa kami mengambil dari SPM? Karena dalam standar pelayanan minimal itu terdapat 4 jenis yang harus ditangani oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Di antaranya adalah anak di luar panti, terus lanjut usia di luar panti, gepeng di luar panti, dan jadi kabupaten kota hanya menangani kaitan dengan PMKS yang di luar panti. Karena di dalam panti itu ada sudah menjadi kewenangan provinsi, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Baiklah, selanjutnya Ayatnya nggak dipindahkan, Pak? Ini latar belakangnya, Bu, Bapak, latar belakang dari kami untuk membuat atau membangun sebuah sistem. Pertama itu dari PP 02 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal. Yang selanjutnya Permensos nomor 9 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang sosial di daerah provinsi dan di daerah kabupaten kota. Pasal 31
bahwa jumlah dan kualitas layanan rehabilitasi sosial dasar yang harus diterima didasarkan atas hasil asesmen pekerja sosial profesional, tenaga kerja sosial, dan relawan sosial. Yang menjadi isu strategisnya adalah terkait dengan Permensos nomor 9 tahun 2018 yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu tentang rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti. Dan untuk layanan rehabilitasi sosial dasarnya adalah layanan data dan pengaduan. Karena memang saat ini kami masih menggunakan sistem manual. Jadi masih menggunakan grup WA. Jadi untuk penerimanya selalu terlambat. Yang kedua adalah layanan kedaruratan. Yang selanjutnya adalah pemenuhan kebutuhan dasar. Tidak lepas daripada itu juga bahwa Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan juga punya struktur organisasi kaitan dengan koordinasi di tiap-tiap bidang. Pertama ada kepala dinas, yang kedua sekretaris, yang ketiga 4 para kepala bidang, yang memang semuanya itu secara koordinasi kami selalu melaksanakan tugas-tugas kaitan dengan tupoksi yang ada di kami. Yang selanjutnya adalah tugas dan fungsi. Tugas dan fungsi adalah berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung nomor 1385 tahun 2016 bahwa uraian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial adalah penyusunan rencana dan program kerja lingkup rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tunasusila, gelandangan, pengemis, penderita penyakit kronis, narapidana, psikotis, orang dengan hemodesipisis, korban tindak kekerasan, korban Suaranya nggak kedengeran Pak ya? Sinyalnya Bu, Sinyal kita apa sinyal mereka? sinyalnya Pak Dadang. Mahatunya. Nah, mati Pak Dadangnya. Iya Bu. Ya, enggak. Sinyalnya sana Bu. Ya, kayaknya mah ya. Keluar ya, dua-duanya keluar. Iya Bu. Satu grup di kantor kayaknya mah ya. Kantornya di Bandung di mana? Dinas Sosial ya? Alih ke Jatinangor ya, Jatinangor masih saya. Alhamdulillah. Pakainya internetnya yang kenceng soalnya Bu, udahan. Kalau di kantor tuh ya. Belum masuk lagi ya, Jala ya? Iya Bu, belum masuk lagi. Kasihan nih. Presentasinya juga barusan ada ya. Kaya aja lupa.
Aduh, kasihan banget. Mahal itu. Masih belum ini, belum menu, belum apa sih? Isinya juga belum ini. Nggak salah. Mahal tuh. Belum masuk deh, ya. Di WA tuh gimana ya, aku punya nomor WA-nya lagi di WA gitu. Kadang kumaha damang gitu. Nih, masuk Ini nih. Bu udah join lagi Bu. Pak Dadang kumaha? Pak Dadang di unmute dulu Pak Dadang. Masih mute. Unmute Pak Dadang. Katanya dari Diskominfo-nya lagi Dibetulin. Oh iya. ya. Iya. Jadi saya menggunakan ini hotspot HP. Oh iya. Mangga kumaha, silakan lanjut lagi Pak. Kan tayangnya Pak. Ya. Ya, oke, bagus. Dilanjut, mohon maaf yang sebesar-besarnya Nggak barusan. apa-apa, tenang Pak. Mentornya belum ya Pak? Pak mentor belum masuk Pak? Apa? Pak mentornya belum masuk? Pak mentornya? Ya, lanjutkan sambil jalan aja. Ya, sambil jalan. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Dari identifikasi masalah tersebut, kami menggunakan kualitas pelaksanaan SPM karena memang ini kaitan dengan standar pelayanan minimal untuk pengelolaan PMKS tersebut atau PPKS tersebut. Dari SPM tersebut itu mendapatkan SDM pekerja sosial itu berkurang, terbatas, dan selanjutnya terbatasnya anggaran. Memang sampai saat ini anggarannya karena memang untuk saat ini banyak anggaran-anggaran yang dipergunakan kaitan dengan pandemi COVID-19. Dan selanjutnya adalah kekurangan personil juga. Karena saat ini Peksos, pekerja sosial yang menangani kaitan dengan PMKS itu ada 22. Pada saat tahun kemarin itu ada 32, tapi karena memang diangkat sebagai CPNS sebagian, maka sekarang 22. Padahal untuk penanganan PMKS itu 1:1. Yang selanjutnya adalah dalam prosesnya adalah menggunakan SOP assessment client. Jadi semua pekerja sosial itu melaksanakan asesmen terhadap klien-klien kaitan dengan disabilitas, gelandangan, pengemis, kaitan dengan anak dan lansia juga.
Yang selanjutnya juga dalam proses tersebut itu menggunakan instrumen asesmen klien tidak terstandar. Jadi sampai saat ini kami masih menggunakan manual. Nah, untuk outputnya adalah kinerja Pexos tidak terukur. Kenapa tidak terukur? Karena memang karena menggunakan manual sistem grup HP, jadi selalu keterlambatan dalam pelaporan. Dan selanjutnya pelaporan dalam tidak spesifik dan tidak terdeteksi secara luas. Contohnya kaitan dengan klien PMKS. Jadi hanya tahu menerima klien disimpan di dinas sosial, namanya tidak ada, fotonya pun tidak ada, alamatnya pun tidak bisa diketemukan karena memang pada saat ini itu masih menggunakan manual. Nah, untuk itu makanya kami punya ide untuk membuat aplikasi kaitan dengan sistem SIMORESOS, sistem informasi monitoring layanan rehabilitasi sosial, supaya lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat kaitan dengan penanganan dan pelaporan. Selanjutnya, skema gap analisis, yaitu kondisi sekarang. Kondisi sekarang itu laporan hasil asesmen sering terlambat. Kedua, laporan hasil asesmen tidak terperinci dan terstandar. Oleh karena itu, kami ingin membuat kondisi yang ideal. Idealnya adalah laporan hasil asesmen tepat waktu. Terus laporan hasil asesmen terperinci dan terstandar. Dilihat daripada kondisi ideal, maka kami menganalisis, yaitu analisis sekarang pelaporan hasil asesmen dilakukan secara manual. Belum adanya standarisasi pelaporan hasil asesmen. Nah, untuk itu makanya kami membuat aplikasi monitoring layanan rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial dan menyusun SOP tentang monitoring layanan rehabilitasi sosial oleh pekerja sosial. Dan isu strategisnya itu diambil dari misi kedua, RPJMD 2018 sampai 2023, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani efektif, efisien, dan bersih. Milestone-nya adalah kami menyiapkan atau membuat aplikasi sistem monitoring layanan rehabilitasi sosial itu untuk jangka pendeknya 2 bulan ke depan kami membentuk tim efektif. Yang kedua, membuat sistem informasi monitoring layanan rehabilitasi sosial dasar atau disingkat SIMORESOS. Itu untuk 2 bulan ke depan. Kami akan membangun dan membentuk. Dan untuk jangka menengahnya, nanti tersedianya laporan hasil asesmen secara digital, tersedianya laporan jenis layanan rehabilitasi sosial dasar secara spesifik sesuai jenis layanan dalam SPM bidang sosial. Dan untuk jangka panjangnya, 1 tahun ke depan, yaitu terintegrasinya SIMORESOS dengan sistem informasi kejahatan sosial lainnya dengan seperti Aksen dan SIG-NG. Jadi sementara ini di dinas sosial itu sudah ada aplikasi sistem Aksen dan SIG-NG. Nah, mudah-mudahan untuk kedepannya sistem yang saya buat, yang saya bangun itu bisa dipadukan, disatukan dengan sistem Aksen dan SIG-NG dalam pendataan klien-klien yang memang sudah tugas pokok dan fungsi dinas sosial juga. Tidak saja nanti melayani kaitan dengan sandang pangannya juga,
tetapi nanti untuk kedepannya kalau sudah digabungkan dengan aplikasi Aksen dan SIG-NG, itu bisa menjadi data yang baku di dinas sosial apabila nanti dinas sosial atau Kemensos mendapatkan bantuan. Nah, jadi tinggal diakses dari aplikasi tersebut. Tujuan dan manfaat. Jadi tujuan jangka pendek karena kami terlambat, tapi tetap ini waktunya adalah 25 Maret sampai dengan 10 Juni 2001, yaitu kami akan membuat tim efektif dan akan membuat sistem informasi monitoring layanan rehabilitasi sosial dasar SIMORESOS. Tujuan jangka menengahnya 11 Juni sampai dengan 12 Desember 2021, yaitu sudah siap, sudah tersedia, sudah bisa dipakai laporan hasil asesmen secara digital. Tersedianya laporan jenis layanan rehabilitasi sosial dasar secara spesifik sesuai SPM bidang sosial. Dan untuk jangka panjangnya, mulai 22 Desember 2021 sampai dengan 21 Desember 2022, nanti akan terintegrasinya SIMORESOS dengan sistem informasi kejahteraan sosial, yaitu yang dipadukan, yang digabungkan dengan aplikasi atau sistem Aksen dan SIG-NG, kaitan dengan bantuan-bantuan nanti yang bisa dilaksanakan oleh dinas sosial, baik dinas sosial maupun nanti bantuan-bantuan dari Kementerian Sosial atau dinas sosial provinsi atau yang lainnya. Output kuncinya adalah untuk jangka pendek, kami akan menetapkan SOP proses asesmen dulu, terus membuat aplikasi SIMORESOS untuk jangka pendeknya, dan jangka menengahnya adalah menerima laporan hasil asesmen secara digital yang dilaksanakan oleh pekerja sosial. Yang selanjutnya laporan layanan rehabilitasi sosial dasar berdasar SPM bidang sosial. Dan tujuan jangka panjangnya adalah integrasi sistem informasi monitoring layanan rehabilitasi sosial dengan aplikasi kesejahteraan sosial lainnya. Manfaatnya secara internal adalah memberikan kemudahan dalam melakukan monitoring kemajuan atas proses asesmen yang dilakukan oleh pekerja sosial. Kedua, mempermudah dalam menyusun laporan SPM bidang sosial. Dan untuk eksternalnya adalah memudahkan pimpinan atau kepala dinas dan tim penilai kinerja bagian pemerintahan, Kemensos, Kemendagri, dalam mengukur atau menilai capaian sistem kinerja SPM bidang sosial yang dilakukan pada bidang rehabilitasi sosial. Yang kedua, memastikan layanan rehabilitasi sosial dasar yang diterima klien sesuai dengan kebutuhan. Ini adalah analisa stakeholder-nya, yaitu strategi komunikasi informatif persuasif, yaitu untuk latinnya adalah para kepala bidang. Kami merangkul para kepala bidang yang ada di lingkungan dinas sosial. Dan untuk profesornya adalah untuk lebih luasnya nanti ke Pak Wali, ke Kepala Dinas, ke Sekretaris Dinas, Kemendagri, Kemensos, Dinsos Provinsi, dan pemerintah provinsi juga. Dan apatetiknya adalah strategi komunikasi revidensi adalah personil, yaitu Dinas Sosial Provinsi Jabar dan bagian pemerintahan. Karena memang bagian pemerintahan adalah bagian daripada tupoksi Dinas Sosial. Yang selanjutnya adalah defender, yaitu tim efektif. Tim efektifnya adalah kami merangkul Kasubag Keuangan, Kasubag Program, dan Kepala UPT Pukesos, karena memang jabat keuangan program dan khusus itu adalah yang selalu membantu kerjasama kaitan dengan penanganan
PMKS atau PPKS. Tidak itu juga, kami juga melaksanakan atau membentuk tim efektif. Tim efektif yang kami susun yaitu pertama mentor kepala dinas sosial, terus tim teknisnya adalah kepala seksi pada bidang rehabilitasi sosial, yaitu untuk membantu proyek leader dalam menyusun formulir yang dibutuhkan, mengumpulkan data-data terkait proyek perubahan, mengolah data-data yang telah dikumpulkan, melaporkan data yang telah diolah kepada proyek leader, dan tim administrasi atau yang rekan-rekan yang membantu kami dalam bidang rehabilitasi sosial adalah mendokumentasikan seluruh tahapan kegiatan dalam mengimplementasikan proyek perubahan, membantu proyek leader dalam penyelenggaraan kegiatan dalam tahapan proyek perubahan. Baik, Bapak. Mana? Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya dan mohon masukan dari Bapak Ibu untuk penyempurnaan kaitan dengan rancangan aksi perubahan ini. Oke. Mungkin itu yang saya sampaikan. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mah khusus istimewa pada Dadang waktunya panjang. Biasanya kita cuma kasih waktu hanya 10 menit lah. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan komentar dari mentor kepada Bapak Kepala Dinas, Bapak Dr. Yantono, MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji, yang terhormat hadir juga ini Ibu Anita. Suaranya kecil, Pak. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Yang terhormat moderator Ibu Anita Ilyas, yang terhormat Ibu Eis sebagai penguji, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kegiatan hari ini yang kami hormati, kami banggakan. Yang pertama dari pemaparan Pak Ajis, ini ada satu hal ya Bu ya yang memang menjadi penegasan terkait dengan masalah akselerasi dan percepatan. Ya. Tentunya dinas sosial ini banyak membidangi masalah sosial, terutama terkait dengan PMKS, penyandang masalah kesejahteraan sosial. Tentunya PMKS juga memang banyak macam ragamnya, ada 26 PMKS. Salah satunya adalah gelandangan pengemis, anak terlantar, ya, anak berhadapan dengan hukum, terus juga lansia terlantar. Nah, memang di perkotaan ini bukan hal yang bukan hal yang istimewa ya, tetapi ini menjadi masalah yang cukup krusial ya. Karena PMKS ini ngumpulnya di kota-kota metropolitan, terutama di Kota Bandung banyak sekali PMKS ya. Setiap kita lakukan penjangkauan, setiap kita lakukan operasi, itu memang hasilnya yang warga Kota Bandung itu mungkin sekitar 30-40%. Itu kenyataan yang ada ya, Bu Eis ya. Nah, tentunya kita juga memandang permasalahan ini bahwa Kota Bandung sebagai tujuan dari PMKS yang ada di kota-kota sekitarnya ya, memerlukan satu penanganan yang cukup holistik dan komprehensif ya. Tentunya setiap kita lakukan penjangkauan, setiap kita lakukan operasi itu kan harus dilakukan
kalau dibawa ke puskesmas harus di asesmen ya. Tentunya asesmen ini adalah sesuatu hal yang sangat strategis dan penting ya. Suaranya agak mendengung ya. Nah, ini prosesnya kalau saya lihat di sini sejak PMKS ini dijangkau prosesnya ini. Nah, ini penekanannya kepada Peksos kalau saya lihat di sini. Jadi saat ini, keadaan saat ini bahwa Peksos ini menangani PMKS secara manual ya. Jadi diketik biasa, ditanya biasa, mungkin juga dengan teknologi yang masih belum holistik ya, melalui WA dan sebagainya. Nah, ini juga seringkali menjadi penghambat untuk dilakukannya tindak lanjut istilahnya apa namanya tuh outputnya. Jadi harus digimanakan terminasinya orang ini. Nah, ini sering menghambat sehingga masuk ke dinas itu memang cukup lama dan perlu waktu. Nah, ini sebelum ini kondisi real saat ini. Kondisi yang akan dibangun, saya baca bahwa bagaimana penanganan PMKS ini bisa terintegrasi dengan baik. Ya. Jadi di sini mungkin aspek teknologi yang dikedepankan ya oleh Pak Ajis ini dengan membuat satu aplikasi. Bagaimana kalau pelaporan ini jalannya pelaporan, jalannya permasalahan-permasalahan termasuk terminasi ini bisa tersistem dalam satu aplikasi yang betul-betul terkoordinasi dengan baik. Nah, mungkin aplikasinya karena memang ini masih bentuknya milestone ya, saya belum lihat nanti hasilnya ya Pak Ajis. Mudah-mudahan saya mungkin selaku kepala dinas juga selaku mentor dari Pak Ajis sebagai kepala bidang Rehabsos. Alhamdulillah sangat mendukung kegiatan Pak Ajis ini dalam rangka mempercepat, dalam rangka menyelesaikan berbagai persoalan terkait dengan PMKS. Ya. Karena PMKS ini setiap hari di Kota Bandung ini kita menjangkau, kita melakukan operasi yang dibawa ke kita ini cukup banyak ya. Dan itu masing-masing harus kita lakukan asesmen, kita lakukan terminasi, mana kelompok yang masuk ke Rehabsos ya, mana kelompok yang harus diberdayakan, mana kelompok yang harus di Jamsos jaminan sosial, dan mana kelompok yang memang harus benar mungkin karena memang sudah tidak berdaya itu jalan keluarnya harus dibantu saja satu arah ya, mungkin bantuan sosial yang harus diberikan. Jadi ini semua termasuk satu lagi Bu, saya lupa yang orang terlantar. Nah, di Kota Bandung orang terlantar juga cukup banyak ya, sehingga sering mengganggu kenyamanan kota ya. Dia bergelimpangan lah, tidur di pinggir jalan, dia melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu baik itu lalu lintas ataupun sarana prasarana jalan juga menjadi kotor, mengganggu K3, termasuk juga menimbulkan hal-hal yang memang kriminalitas di Kota Bandung. Sehingga hal seperti itu mungkin proses asesmen, termasuk juga sistem yang dibangun dalam aplikasi ini harus betul-betul tepat mencerminkan bahwa ini adalah outputnya, terminasinya harus tepat ya, apakah orang terlantar ini akan digimanakan, apakah orang terlantar akan dikembalikan ke daerahnya. Mungkin ini menjadi suatu hal yang menjadi strategis ya yang harus kita pecahkan. Dan tentunya kami atas nama pemerintah Kota Bandung, Dinas Sosial juga sangat mendukung kegiatan ini. Berarti itu Bu, sepatah dua patah kata dari kami terkait dengan gambaran makalah yang disampaikan oleh Pak Ajis sebagai Kepala Bidang Rehabsos di Dinas Sosial Kota Bandung. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mentor dalam hal ini Kepala Dinas atas tanggapan komentar positif yang artinya sudah mendukung terhadap apa yang sudah dirancang ataupun yang digagas terkait dengan aksi perubahan oleh Pak Dadang.
Selanjutnya kami ingin dengarkan tanggapan, komentar, atau mungkin ada masukan dan sebagainya kepada Ibu penguji, kepada Ibu Insinyur Ais Nurmalia MSI, kami persilahkan. Ya. Terima kasih Bu Adita, Pak Kadis, Pak Mentor ya. Terima kasih ini sudah melengkapi informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Dadang selaku leader project ya. Dan Pak Dadang sudah sehat insya Allah ya. Alhamdulillah. Enggak ya. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Dadang. Ya. Sama-sama sehat semua. Ini tantangan yang luar biasa ya Pak ya. Sambil kita melaksanakan tugas ya. Entah itu tugas kedinasan, kemudian tugas juga harus mengikuti pelatihan ya gitu. Kondisi juga mungkin ya kurang fit dan sebagainya, tapi insya Allah alhamdulillah hari ini kita bisa setidak-tidaknya lah sudah mencapai ke tahap awal terkait dengan aksi perubahan ya. Apresiasi Pak Dadang ya. Ini kalau saya lihat laporan ya, saya lihat laporan secara sistematikanya dulu deh. Ini saya temukan paling lengkap Bu Anita ya. Jadi paling lengkap, mulai dari kata pengantar sampai daftar isi sudah masuk di situ. Ya, saya apresiasi Pak Dadang, ya cukup lengkap ya. Tinggal nanti isinya seperti apa gitu ya Pak Dadang ya. Siap. Oke. Yang pertama koreksi dikit saja Pak Dadang ya, koreksi dulu secara teknis. Kadang-kadang kita suka males ya kalau bikin kata pengantar harus nulis sendiri. Suka males gitu. Saya sangat paham, sangat maklum gitu. Semua juga mayoritas kalau kata pengantar copy paste. Saya sendiri juga suka ngalamin itu, copy paste. Enggak masalah, silahkan. Banyak form-form kata pengantar dimanapun juga gitu ya. Nah, hanya hati-hati kalau copy paste ya. Mana yang harus diganti, mana yang tidak. Nah ini sedikit saja, ini tanggalnya masih tanggal tahun 2019. Ya. Jadi copy paste-nya silahkan lebih diteliti lagi ya untuk kata pengantar ya. Siap, mohon maaf. Ya, nggak masalah. Kalau saya sih nggak masalah. Cuma tetap kehati-hatian ya, kehati-hatian kita dalam mengadop sesuatu dari yang lain gitu ya. Nah, yang berikutnya. Ini menarik Pak Dadang ya. Ada aplikasi Simol Rehsos. Bukan Cimol ya, bukan Cimol ya. Oh, saya pikir Cimol. Simol Rehsos gitu ya. Nah, Simol Rehsos itu ini saya tangkap berupa aplikasi ya. Berupa aplikasi dalam rangka apa? Dalam rangka akselerasi. Tadi yang disampaikan oleh Pak Mentor ya, dalam rangka akselerasi. Nah, bisa nggak Pak Dadang menggambarkan akselerasi apa? Dan konkret Pak ya, konkret. Bicaranya konkret. Jadi jangan lagi bicara normatif. Dulu lambat, sekarang cepat. Lambat apa? Dan kalau dulu itu lambat itu masalah seperti apanya gitu. Nah ini kita bicara yang konkret ya, jadi jangan lagi normatif gitu. Jadi Simol Rehsos itu apa sih yang dimaksud di sini dan apa yang diharapkan oleh seorang Pak Dadang lewat Simol Rehsos? Tentunya ini sudah terbayang meskipun saya nggak tahu aplikasinya apakah sudah jadi atau belum, gitu ya. Tapi setidak-tidaknya pasti sudah cukup terbayang sama Pak Dadang apa sih isi Simol Rehsos ini? Mangga biasa didongengkan. Terima kasih Bu. Kenapa saya membangun kaitan dengan aplikasi atau sistem Simol Rehsos? Karena saat ini yang saya rasakan, yang saya terima kaitan dengan laporan-laporan dari para pekerja sosial yang ada di dinas sosial, itu selalu terlambat. Keduanya,
pendataan klien itu tidak komplit pendataan kliennya. Contohnya seperti hasil penjangkauan dari jalan dibawa ke dinas sosial. Nah, hanya cukup diterima dan disimpan. Gitu. Jadi kenapa kami membangun ini supaya lebih komplit, lebih terintegrasi. Pertama untuk penanganan klien juga, yang kedua untuk kinerja Peksos sendiri. Oke, bisa saya potong Pak? Ya, ya. Bisa saya potong Pak ya. Tadi yang terlambat itu apa, pelaporan? Ya, pelaporan. Itu yang Bapak rasakan ya. Ya. Bapak merasakan itu ya? Ya. Karena sebentar Pak. Bapak merasakan itu ya? Ya. Kalau Pak Kadis belum tentu lo merasakan. Nah, maksud saya, ada nggak eviden, bukti bahwa laporan ini terlambat? Yang apa yang dirasakan oleh Pak Dadang tadi, ada nggak evidennya? Kenapa merasakan terlambat? Karena memang saat ini adalah melalui grup WA, Bu, kaitan dengan laporan tersebut. Ya, Pak Dadang, laporan itu harusnya setiap minggu, setiap bulan, setiap triwulan, setiap apa? Ya, jadi laporan itu setiap ada klien, Bu. Setiap ada? Ya, setiap ada klien itu harus laporan. Tapi sampai saat ini, nah selalu terlambat kaitan dengan laporan tersebut karena memang kami itu harus selalu memanggil atau mengingatkan dalam WA. Tapi kalau dengan sistem tersebut nanti para Peksos itu sudah diberikan dan langsung bisa mengisi mau melalui WA, melalui HP atau melalui laptop, melalui apa. Jadi langsung bisa para Peksos itu mendata secara langsung. Okay. Nah, sementara sekarang karena manual, jadi kami menunggu tulisan-tulisan secara tertulis. Iya, Pak Dadang, dibilang terlambat berapa hari? Terlambatnya berapa hari? Harusnya ditangani itu 1 hari 2 hari, itu 4 hari baru. Bisa nggak Pak Dadang menyampaikan data itu di dalam laporan? Insya Allah siap. Nah, jadi bukan perasaan lagi yang main di sini ya. Tapi bukti ya. Nah, Pak Dadang nanti jangan sampai gegabah dibilang terlambat buktinya tidak ada, misalkan begitu ya. Nah, tapi kalau misalnya Pak Dadang sudah menyampaikan, jadi di dalam latar belakang Pak Dadang ya, di latar belakang ini belum tercermin di situ. Ada masalah apa sih yang dikatakan terlambat? Misalkan harusnya tanggal 5 masuk itu laporan, loh ini yang masuk tanggal 10, jelas loh itu terlambat. Tapi kalau tanggal 5 masuk tanggal 5 kan itu bukan terlambat ya Pak Dadang ya. Nah, jadi maksud saya bisa nggak itu dimunculkan data itu dari yang selama ini Pak Dadang rasakan, misalkan terserahlah saya Pak Dadang mau ngambil data berapa bulan ke belakang ataupun tahun kemarin atau apalah yang bisa menunjukkan, yang bisa membuktikan bahwa memang terlambat si laporan itu gitu. Ya, itu eviden. Nah, sehingga Pak Dadang salah satunya memberikan media yang lain gitu. Nah, medianya lewat apa? Lewat aplikasi. Kalau kemarin katanya lewat WA. Loh, WA juga ini setiap saat bisa saja kita isi ya. Aplikasi juga kalau memang sudah disediakan, tetapi para Peksos ini tidak mematuhi, tetap aja akan terlambat. Kan gitu ya. Gitu. Nah, makanya punten yang pertama di dalam apa tadi? Pendahuluan tuh latar belakang. Punten Pak Dadang keluarkan data terkait dengan seberapa banyak keterlambatan itu. Gitu ya. Kalau selama ini tidak terlalu masalah, lancar-lancar saja, misalkan kayak gitu ya. Ya,
Kan tidak terlalu harus membuat aplikasi misalnya gitu. Tetapi ini harus loh Bu aplikasi. Tadi pertama selain itu keterlambatan juga mungkin ya dengan kondisi seperti ini, misalnya dengan kondisi seperti ini, kita kan harus mobile di mana saja, kapan saja gitu ya, kita bisa menyampaikan laporan tersebut. Nah, supaya bisa mobile akhirnya Pak Dadang membuat Simol ini gitu kan. Nah, fakta-fakta inilah yang setidaknya dimunculkan di dalam latar belakang. Biasa ya Pak Dadang ya ditambahkan ya. Oke. Nah, itu punten ditambahkan ya, karena ini masih minimal di dalam latar belakangnya Pak Dadang. Ya. Yang kedua terkait dengan Simol tadi ya, Simol tadi. Yang saya tangkap selain dari keterlambatan juga ada aspek-aspek laporan yang apa ya? Mungkin di dalam aplikasi ini akan lebih lengkap atau bagaimana Pak Dadang? Lebih dilengkapi Bu. Oke, lebih dilengkapi. Supaya para peserta terukur. Contoh konkretnya aja. Laporannya tuh seperti apa sih sebetulnya? Laporannya isinya menuangkan apa gitu? Jadi isinya kaitan dengan kinerja Pexos sendiri, kaitan dengan klien, kaitan dengan data Bu, data klien Bu. Ya. Nah, yang selama ini yang manual seperti apa sekarang dengan aplikasi yang manual sekarang itu hanya nama, ya, hanya nama saja, terus usia, ya. Jadi alamatnya belum ada dan foto-fotonya pun belum ada klien tersebut. Oke. Hanya nama saja dengan usia. Kalau dengan aplikasi nanti? Dengan aplikasi nanti akan lebih komplit Bu. Jadi segala baik klien, PMKS maupun Pexos pun nanti ada dalam aplikasi kaitan dengan data-data tersebut, dengan biodatanya. Jadi akan lebih lengkap ya? Ya, lebih dilengkapi. Gitu. Akan lebih lengkap. Bagaimana mengikat, Pak? Mengikat si yang membuat laporan itu siapa sih yang membuat laporan itu Pexos? Kerja sosial. Kedengaran Bu? Halo, halo? Ya. Ya. Yang membuat laporan siapa Pak di sini? Pexos atau siapa? Pexos Bu. Oke. Ya. Bagaimana si Pexos itu bisa tepat waktu mengisi aplikasi ini? Ya nanti diikat pakai apa? Ya. Jadi nanti diberikan kaitan dengan sistem ini kepada para Pexos supaya bisa secara langsung mengisi dimanapun dan kapanpun. Iya, iya. Tapi prakteknya bisa saja itu kan tidak tepat waktu. Itu gimana tuh cara mengatasinya? Kaitan dengan ya makanya dengan aplikasi tersebut mudah-mudahan para Pexos itu pekerja sosial itu bisa mengisi tidak hanya menunggu di tempat, tapi dia itu bisa di mana saja di luar melalui medsos, melalui HP. Mudah-mudahan Pak ya. Ya. Makanya ini harus ada alat ikatnya Pak. Alat ikatnya apa tuh? Supaya mereka benar-benar tepat waktu. Nah untuk alat ikatnya, kami itu kan nanti akan sosialisasikan dulu ke para Pexos. Iya. Itu untuk diberikan bekal kaitan dengan sistem dengan aplikasi ini. Oke. Bapak tadi ngomong-ngomong terkait dengan SOP ya? Iya. Ini SOP apa Pak? Di dalam Permensos juga Pak Bu kaitan dengan SOP standar pelayanan minimal kaitan dengan penanganan klien bahwa di dalam SPM tersebut itu terdapat sebetulnya 5 yang harus ditangani oleh dinas sosial kaitan dengan anak, lansia, dan gepeng, disabilitas, dan bencana. Hanya yang ada di bidang tupoksi bidang rehab itu adalah 4 jenis kaitan dengan standar pelayanan minimal. SPM tersebut adalah untuk membantu para PMKS kaitan dengan bantuan, kaitan dengan pemakanan, kaitan dengan segala macamnya yang memang
dikatakan adalah terlantar di luar panti. Apa itu SPM ya Pak ya? Ya, standar Kalau- pelayanan minimal. Bu. Kalau saya tadi nanya apa SOP ya? Oh, SOP adalah untuk nanti dalam menyusun kaitan dengan kegiatan tersebut, Bu. Misalkan yang harusnya 2 hari, tepat waktu 2 hari. Harusnya 4 hari, tepat waktu 4 hari untuk cara penanganan atau pengelolaannya. Nah, berarti kan diikatnya sama SOP, Pak. Iya, sama SOP. Kalau tidak ada SOP, percuma ada aplikasi juga, Pak. Gitu. Saya di sini punya web, Pak, punya web. Ya. Karena tidak ada SOP-nya, akhirnya diupdate-nya entah setahun sekali gitu. Yang ada ini info-info yang sudah zaman baheula misalnya kayak gitu. Nah, ini karena tidak diikat gitu, Pak. Jadi percuma aplikasi juga kalau tidak ada alat pengingatnya. Nah, bagaimana si SOP ini betul-betul mengikat kepada para peksos tadi kan gitu, Pak ya? Ya. Jadi nanti SOP-nya tidak hanya sekedar dokumen. Karena hampir banyak di setiap instansi pemerintah biasanya SOP kadang-kadang cuma sekedar dokumen gitu. Akhirnya pada saat tataran pelaksananya ya kita keluar dari SOP gitu kan. Nah, ini gimana caranya SOP itu nanti mengikat, Pak gitu. Ini Bapak harus kenceng juga di situ gitu, Pak ya. Jadi SOP-nya ya Bapak akan membuat SOP itu di dalam jangka pendek ini, Pak. Iya. Nah, di dalam milestone-nya tadi tidak ada Bapak teh merancang akan membuat SOP, Pak. Kalau nggak salah ada SOP. Cuma output kuncinya saja, outputnya ada SOP, tetapi di dalam milestone-nya tidak muncul yang membuat SOP. Apa simsalabim, Pak? Ya, nanti diperbaiki, Bu. Ya. Jadi Nanti punten. Jadi memang datangnya dari SOP dulu, Bu. ya. Jadi output Melaksanakan kuncinya Bapak akan buat SOP, outputnya sama aplikasi ya. Nah, tapi di dalam milestone-nya gitu. Ini hanya membentuk tim efektif, kemudian membuat sistem informasi monitoring layanan SIMOL itu ya, SIMOL gitu. Jadi punten nanti di milestone-nya coba dibuat lagi Pak ya. Siap. Disempurnakan lagi gitu terkait dengan SOP. Jadi tidak tiba-tiba tidak ujuk-ujuk dia geningnya Pak. SOP-nya. Nah, maka SOP-nya dibuat selengkap mungkin ya berdasarkan peraturan Pak. Kadang-kadang konsep SOP itu seringkali hanya flow chart-nya saja. Gitu. Tidak ada ini dasar hukumnya seperti apa, kemanfaatannya seperti apa, tujuannya seperti apa, siapa saja yang terlibat di situ gitu. Kadang-kadang tidak seperti itu. Nah, mudah-mudahan Bapak ini betul-betul bisa membuat SOP yang betul-betul legal dan ditandatangan sama yang berwenang. Siap. Itu ya targetnya Pak ya? Ya, siap. Oke. SOP. Jadi SOP-nya tadi SOP tentang apa judulnya Pak? Kaitan dengan penanganan PMKS, Bu. SOP penanganan PMKS gitu judulnya? Atau PPKS. Atau PPKS? Ya. Ngomong-ngomong PMKS itu apa sih Pak? Penyandang masalah kesejahteraan sosial. Penyandang masalah kesejahteraan sosial. Perasaan saya cari-cari di dalam laporan ada tuh PMKS. Kalau sekarang ya ada, Bu. Terus yang ada PPKS, tapi apa itu PPKS? Tidak dimunculkan juga ininya kepanjangannya. Nah, maksud saya pengganti dari PMKS, Bu, sekarang diganti dengan PPKS, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Maksud saya ini harus tidak ujuk-ujuk PPKS, tetap apa sih PPKS itu kepanjangannya? Silahkan gitu ya, dipanjangkan gitu. Ini bagi mungkin saya tadi bilang PMKS dulu, Bu. Karena memang sudah lama itu nama PMKS itu. PPKS baru. Yang namanya singkatan, Pak, tetap harus ada kepanjangannya ya. Iya. Ya, bagi Bapak familiar PPKS, PMKS bagi Bapak familiar. Mungkin bagi saya karena tidak terbiasa apa sih itu gitu ya.
Nah, begitu saya cari-cari mana kepanjangannya, ini dari halaman pertama sampai terakhir nggak ketemu kepanjangannya, apa itu PPKS ya. Jadi ini dalam penuangan saja Pak ya, teknis kembali lagi. Mohon maaf, Bu. Ya, itu jadi punten tadi milestone ditambahkan Pak ya. Bapak akan membuat SOP. Judul SOP-nya apa? Silakan ditentukan. Ya. Nah, kemudian Bapak bisa itu bahan tayangannya bisa dilihat nggak Pak, di share di kebawahin untuk peta stakeholders. Yang mana, Bu? Nah, sebentar, ini Pak nih. Ini aja dulu nih. Ini yang di kotak paling bawah tuh. Yang membuat aplikasi. Nah, itu yang atas itu kan, yang bawahnya SOP ya. Oh iya. Nah, Ini jadi produk Bapak itu nanti SOP monitoring layanan rehabilitasi sosial oleh pekerja sosial gitu ya Pak ya? Judulnya itu Pak ya? Ya betul, Bu. Pasti ya? Pasti. Ini sama saya akan dicatat di dalam catatan Pak, karena nanti akan ditagih pada saat Bapak seminar akhir. Siap, siap. Oke, itu ya yang dimaksud dengan yang produk SOP itu ya? Ya, betul, Bu. Oke, ya. Kemudian terus ke bawah Pak. Nah, coba itu yang jangka pendek Pak. 1, membentuk tim efektif kan gitu ya? Yang kedua, membuat sistem informasi itu kan? Ya, betul. Ada nggak buat SOP di situ? Tambahkan. Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, itu maksud saya ya. Jadi nanti ditambahkan. Lanjut Pak. Nah, kalau di output kunci Bapak ada tuh di yang tengah. Output kunci di tengah tuh ada SOP. Tapi SOP-nya proses assessment Pak. Salah. Nah, saya bingung. SOP mana yang Bapak maksud? Jadi gini Bu, Peksos itu kan pertama yang mengasesmen kaitan dengan klien. Barangkali ini dua-duanya nanti saya susun Bu. Oke, bagus Ya. itu. Dua SOP berarti ya. Karena memang tidak saja yang tadi pekerja sosial pun yang punya kewenangan untuk mengasesmen klien-klien yang memang ada di media sosial kaitan dengan terlantar, orang-orang terlantar. Jadi outputnya 2 SOP ya Pak ya? Ya, SOP proses asesmennya dengan SOP yang tadi. Iya, siap jangka pendek? Siap, siap. Saya catat ya Pak ya? Siap. Oke, 2 SOP. Jadi itu ya Pak ya. Lanjut Pak ke bawahnya Pak. Nah ini Pak, ini peta stakeholders ya. Ini ada 4 kuadran ya. Kalau Bapak posisinya di mana Pak? Yang kepala bidang atau yang mana? Yang kepala bidang di Latin. Oh, di Laten Pak ya. Ya. Bapak punya fungsi itu ya Pak ya. Fungsi kenapa simol resos itu ada di Bapak kan ya? Betul. Kalau Laten itu punya pengaruh. Pengaruhnya tinggi ya? Tinggi pengaruhnya karena memang itu satu rangkuman dalam struktur organisasi. Nah, kalau kepentingannya? Yang tinggi. Kepentingannya karena kan ini paralel dari bidang rehab juga, dari bidang PPS juga, bidang perlindungan dan bidang pemberdayaan juga, dan kaitan dengan bidang data juga itu sangat penting Bu. Kenapa ditaruh di Laten? Kenapa ditaruh di Laten Pak? Oh. Kalau Laten itu Pak, Laten itu ya, lihat powernya itu positif ke atas Pak ya. Tapi interestnya negatif. Ya. Oh, iya. Kepentingannya tuh negatif, minimal gitu. Padahal kata Papa tadi penting. Gitu enggak?
Jadi adanya di Kalau penglihatan saya mungkin Pak ya, arahan Bu. kalau penglihatan saya karena kata Bapak bahwa masing-masing kepala bidang kan itu kerjasama antara bidang-bidang gitu ya Pak ya, bidang A, B, C, D gitu ya. Nah, itu punya pengaruh yang kuat dan juga punya kepentingan yang sangat tinggi gitu. Jadi sebaiknya yang bidang-bidang ini jangan dilaten, tetapi digeser promotor. ke kanan Pak. Oh, gitu. Yang merah itu tuh, yang ada Bapak Wali Kota Pak. Iya Pak ya? Ya, siap. Kalau yang di Bapak Wali Kota itu apa namanya apa Pak? Gimana Bu? Kuadran yang ada Bapak Wali Kotanya itu namanya apa Pak? Di promotor. Promotor. Promoter ya itu mah ya. Ya, promotor. Promotor. Itu salah promoteur. Jadi harus promoters. Promotere RS Pak ya. Bukan promotor juga, promoters. Promoters ya. Nah, jadi ini menentukan stakeholders juga mungkin Pak ya. Kan setelah dianalisa gitu ya, mana yang punya pengaruh tinggi, mana yang punya kepentingan tinggi, silahkan letakkan di sesuai kuadrannya gitu Pak ya. Ya, siap Bu. Jadi ini tolong dilihat kembali terkait dengan peta stakeholders-nya. Ya, jangan sampai salah penempatan gitu. Kalau Bapak tidak merasa punya kepentingan, ngapain harus buat si mall gitu ya. Nah, ini mungkin beberapa yang menurut pengamatan saya ya, kalau dimungkinkan silahkan dikonsultasikan lagi dengan Pak Mentor dan juga Bu Coach untuk bisa disempurnakan barangkali Pak ya nanti di seminar akhir. Ya. Terima kasih Bu. Di seminar akhir. Mungkin itu saja kalau dari saya Bu Anita, Pak Mentor, dan ini saya pikir salah satu alat untuk mengakselerasi ya. Karena ini kemanfaatannya sangat-sangat bagus, sangat-sangat penting ya. Dan sangat-sangat akan berdampak gitu. Ini bahkan sampai ke mana ini Pak Dadang tuh sampai ke Kemendagri, Kemensos, hubungannya kan sangat akan berdampak luas gitu. Jadi kalau memang ini tidak optimal outputnya mungkin cukup disayangkan gitu Pak ya. Padahal tadi Pak Mentor sudah sangat mensupport ini gitu ya. Mudah-mudahan sekali lagi Pak Dadang ini bisa betul-betul terlaksana dengan baik, tercapai dengan baik gitu ya, dan juga bisa termanfaatkan nanti. Tidak hanya sekedar nanti selesai diklat buat aplikasi sudah selesai gitu ya. Nah, tentunya tidak sampai sejauh itu, tetapi kesananya terlepas Pak Dadang masih tetap di sana ataupun pindah gitu ya. Ini barang ini gitu. Ini harus betul-betul bisa dimanfaatkan secara organisasi gitu. Makanya ini proyek bukan proyek Pak Dadang tapi proyek tim efektif yang mewakili organisasi ya. Itu mungkin Pak Dadang ya, sukses, mudah-mudahan sehat selalu Pak Dadang ya. Amin. Terima kasih Bu. Insya Allah masukannya. Ya, 2 bulan ke depan mudah-mudahan bisa ada hasil yang maksimal. Itu cekap Bu Nita, mangga nuhun. Baik, terima kasih Bu Ais atas tanggapan, komentar, dan juga berbagai masukan yang mungkin bisa menjadi bahan perbaikan bagi Pak Dadang nanti pada saat penyusunan implementasi habituasi di lapangannya nanti. Juga terima kasih kepada Bapak Dr. Tono Rusdiantono SH MSI selaku Kepala Dinas dan juga mentor yang telah memberikan dukungan yang penuh terhadap keberlangsungan aksi perubahan dari Pak Dadang. Pak Dadang tadi mungkin tambahannya, kalau boleh saya menambahkan tadi terkait dengan keuangan, orang sebagai keuangan juga sebetulnya kan karena kegiatan bikin aplikasi ini kan pakai anggaran ya Pak ya.
Iya, anggaran ada Nah, anggaran. kalau pakai anggaran berarti dia punya sebuah keuangan punya power ya, punya power tapi tidak punya kepentingan. Ya, Jadi karena masuknya bisa masuk ke laten. Ya. Ya, bisa masuk laten. ya, karena dia punya power. Kalau nggak dikasih uang sama kalau nggak dikasih sebuah keuangan nanti jalan ya. Berkaitan dengan permakanan, Bu. Permakanan karena dengan Satunya anggaran. lagi, ya satunya lagi Bapak uraya apa rancangan anggaran biayanya belum dimasukkan. Ya, tolong dilengkapi di rancangan anggaran biaya ya. Itu mungkin dari saya mah tambahan sedikit aja. Yang lain-lainnya nanti kita diskusikan pada saat coaching baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Dan juga tolong perhatikan masukan-masukan dari Bu Eis ya, sangat bermanfaat sekali. Tolong diakomodasi, disesuaikan lagi sesuai dengan kebutuhan. Baik, saya rasa itu mungkin untuk hari ini presentasi kita akhirnya alhamdulillah selesai juga. Untuk itu kami ucapkan terima kasih baik kepada Pak Kadis maupun kepada penguji Ibu Eis atas tanggapan, komentar, saran, masukan dan sebagainya, dan juga kepada BIM Ibu Angel, terima kasih. Selanjutnya juga kita akan akhiri seminar kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu, terima kasih. Sukses ya pada Bu Anita. Ya, sami-sami nun Pak, mudah-mudahan lancar ya. Ya, nun Bapak, Bapak Ibu. Izin unmute Bapak Ibu. Sudah live saja ini Teh Angel? Ya, ya Bu. Terima kasih Bu. Ya, nuhun Teh. Ya, Mangga. Enggak, terima kasih Bu Anita. ya.